Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya, selalu bahagia, dan jangan lupa tetap semangat dalam menjalani aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Oke teman-teman, seperti biasa kegiatan saya ini di pagi hari sekitar jam 4 pagi ya. Karena sekarang mau nggak mau saya jam 4 pagi itu harus sudah masak, karena setiap hari anak saya itu bawa bekal makan siang ya teman-teman, karena sekolahnya itu pulangnya sekitar jam 4, kadang-kadang itu sampai jam 5 lebih kalau dia tuh ada ekskul. Nah di sekolahan anak saya itu setelah masuk gitu ya udah langsung ngegas gitu loh. Pelajarannya itu udah langsung terus-terusan, gak ada santainya. Nah bekal kali ini saya mau bikin sayur lompong montor. Lucu ya teman-teman namanya. Jadi tempat saya ini namanya sayur lompong, atau lebih dikenal dengan sayur lumbu teman-teman. Nah saya tuh masaknya baru pernah kali ini ya. Kalau makan sih sering, kadang-kadang kalau teman saya masak sayur lompong gitu ya, dulu saya suka makan di tempat temen, terus suka dikasih juga. Nah baru kali ini saya mau masak, mudah-mudahan tidak gatel ya teman-teman, karena kalau nggak pintar masaknya itu kadang suka gatel gitu. Nah untuk bumbunya itu sama aja ya, bumbu tumisan bawang merah, bawang putih, sama cabai. Terus untuk teman makan sayur lompongnya itu saya juga mau goreng ayam yang pada saat itu sudah saya ungkep ya pas setelah food prep. Nah gorengnya itu saya pakai air fryer aja teman-teman, supaya tentunya mengurangi minyak, terus lebih cepat juga. Nah supaya ayam gorengnya itu walaupun di air fryer rasanya tuh bener-bener sama persis kayak digoreng biasa, itu saya semprotin minyak 2 semprotan aja. Saya menggunakan minyak kelapa ya teman-teman. Oke, sekarang saya mau tumis sayur lompongnya dulu ya teman-teman. Pertama-tama bawang merah, bawang putihnya ditumis dulu sampai wangi, sampai berubah warna coklat. Jadi kalau sayur lompong itu ada yang disantenin, ada juga yang ditumis seperti ini. Tapi karena saya mikirnya untuk bekal anak ya, kalau disantenin tertutup takutnya kan basi ya teman-teman. Jadi saya tumis aja seperti ini ya. Jadi kalau sayur lompong itu menurut saya rasanya hampir mirip kayak sayur kol kayak gitu teman-teman. Kan di sini ada kol yang warnanya agak kehijauan gitu ya, putih agak kehijauan. Nah kalau ditumis rasanya tuh hampir mirip seperti ini menurut saya ya. Sebenarnya kalau disantenin itu lebih enak teman-teman. Terus teman makannya itu pakai ikan asin atau ikan pindang, terus pakai sambal terasi goreng. Wah mantap banget, apalagi kalau ditambahin kerupuk. Tapi nggak apa-apa, kali ini saya ditumis aja ya. Nanti kapan-kapan kalau nemu sayur lompong lagi, saya kepengen masak yang disantenin. Sayur lompong atau lumbunya sudah matang, langsung aja saya simpan, saya siapin di kotak bekal makan anak saya. Terus ini juga saya taruh di mangkok untuk makan siang kami ya. Oke teman-teman, sekarang saya mau bikin nasi goreng dulu, karena masih ada nasi sisa 1 mangkok. Itu kan sayang kalau mau dimakan udah dingin pasti kurang enak gitu ya. Jadi ya udah deh, mau saya bikin nasi goreng aja untuk sarapan. Jadi tadi tuh sayur lompongnya, terus nanti saya juga mau bikin sambal sama ayam goreng itu untuk bekal, dan sekarang saya bikin nasi goreng untuk sarapan anak-anak. Karena sayang banget kalau nasinya itu tidak dimanfaatkan ya teman-teman. Kalau mau dikukus lagi atau diangetin kan rasanya udah nggak enak ya. Jadi ya udah saya bikin nasi goreng aja. Nah untuk bumbunya itu saya tumis aja biar praktis ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, sama cabai. Terus tambahin pakai kecap asin, terus saus tiram, terus tambahin pakai kecap ikan dikit aja gitu teman-teman. Dan gak lupa tambahkan kecap sedikit aja, tambahkan saus sambal juga. Udah tinggal diaduk-aduk aja, ditumis-tumis aja. Terus jangan lupa tambahkan garam juga ya. Tambahkan penyedap kaldu jamur. Alhamdulillah nasi gorengnya sudah matang. Ini cukup untuk 2 porsi piring ya teman-teman. Jadi ini cukup untuk sarapan anak-anak ya. Pokoknya kalau pagi itu sebelum berangkat sekolah atau sebelum kuliah wajib banget yang namanya sarapan.
Pokoknya perutnya itu diisi dulu teman-teman. Nah biar enak, nggak lupa tambahkan bawang merah goreng dan juga kerupuk. Nah yang suka kerupuk itu anak saya yang cowok. Kalau Dek Tita itu tidak terlalu suka kerupuk ya, tapi kadang-kadang aja sih kalau kira-kira menunya itu ada yang nggak pas sama dia, baru udah ditambahin kerupuk kayak gitu. Nah sekarang saya siapin bekal untuk anak saya dulu ya teman-teman. Jadi anak saya itu pulangnya kan sore. Nah pokoknya wajib banget harus bawa bekal nasi, karena kalau nggak bawa bekal kan takutnya dia jajannya tuh nggak ini ya, nggak bener gitu, jajan sembarangan. Kan ada tuh sekarang alhamdulillah ya udah ada pedagang makanan-makanan kecil di depan sekolahan gitu. Cuman kan menurut saya kalau tidak bawa bekal makanan, takutnya jajannya tuh yang nggak bener gitu loh teman-teman, kayak cilok dan sebagainya gitu ya, kenyang tapi kan kurang sehat menurut saya ya. Nah sekarang saya goreng cabai, bawang merah, terasi dulu, terus tambahin tomat juga. Jadi kali ini saya mau bikin sambal goreng tomat, sambal tomat goreng ya teman-teman. Karena kalau makan ayam goreng nggak ada sambalnya itu kayak kurang pas aja ya. Nah sambalnya itu saya simpan di wadah seperti ini. Jadi ini tuh wadahnya saya nggak beli ya teman-teman. Pada saat itu saya nggak masak, beli ayam bakar sama nasi. Nah wadah sambalnya itu dipakein seperti itu, terus nggak saya buang ya. Dan nyatanya bisa bermanfaat, bisa untuk naruh sambal lagi buat bekal anak saya ya. Oke sekarang saya susun dulu, yang bawah itu nasinya, terus yang atasnya itu untuk lauk-lauknya. Walaupun bangunnya harus pagi ya, jam 3 pagi, sekarang udah rutin dengan sendirinya ya. Yang penting jam 4 itu harus sudah mulai masak, tapi rasanya tuh tenang kalau anak-anak tuh sudah sarapan terus bawa bekal makanan ke sekolah ya teman-teman. Oke, ini di siang harinya ya teman-teman, saya mau belanja bulanan, tapi belanja bulanan saya kali ini sendirian, makanya saya belanjanya tuh nggak jauh-jauh ya, nggak ke Purwokerto. Saya belanjanya di Purbalingga aja ya teman-teman. Jadi saya belanjanya itu di ABC Swalayan aja. Di sini sebenarnya lumayan komplit dan murah untuk sabun-sabun seperti itu ya. Tapi kalau untuk minyak goreng, terus tepung-tepungan dan lain sebagainya saya nggak beli ya teman-teman. Saya yang utamakan beli kayak deterjen, sabun cuci piring gitu karena udah bener-bener habis. Karena biasanya saya belanjanya kan di Rita Supermarket, cuman anak saya itu sudah sibuk semua ya. Yang besar kakaknya udah sibuk kuliah, terus yang kecil adiknya udah sibuk sekolah, pulangnya itu kadang jam 4, kadang jam 5 gitu ya. Terus saya kalau belanja sendiri, berangkat sendiri itu kayak nggak nyaman teman-teman, nggak ada teman yang diajak ngobrol gitu ya. Terus saya kalau nyetir sendiri atau bawa kendaraan sendiri gitu kayak ngelangut gitu loh. Apa sih ngelangut namanya, kayak sepi gitu teman-teman. Terus di supermarket jalan sendiri gitu lama kayak nggak nyaman. Makanya saya putusin belanjanya yang deket-deket aja. Nah jadi saya belanjanya itu belum semuanya ya, yang penting kayak sampo, sabun cuci piring, deterjen kayak gitu dulu teman-teman. Dan di sini ternyata untuk sampo, sabun itu harganya tuh benar-benar miring ya. Lumayan murah sih ya sebenarnya daripada di Purwokerto. Tapi kalau di Purwokerto itu menurut saya jalan-jalan sama anak-anak merupakan healing atau me time buat saya ya teman-teman. Sekalian nanti pas selesai belanja makan di luar kayak gitu ya. Karena jujur saya itu kalau setiap hari masak, tapi tidak full 1 minggu ya teman-teman. Dalam 1 minggu itu pasti ada liburnya, entah 1 hari nggak masak atau 2 hari kayak gitu teman-teman. Dan itu saya manfaatkan untuk quality time bareng anak-anak gitu, makan di luar. Walaupun makannya misal hanya makan bakso atau mie ayam atau soto atau apalah gitulah, yang penting kita bisa makan di luar bareng gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf nih saya mau tanya ya. Jadi dari kemarin-kemarin itu ada yang komen seperti ini, katanya video saya itu jadi banyak tulisannya gitu loh. Dan saya tuh bingung ya, karena saya tuh merasa tidak menulis apa-apa di video ya teman-teman.
Terus saya kan nggak boleh nonton videonya sendiri dari akun sendiri ya teman-teman, karena itu ada peringatannya. Nah, saya nanya tuh sama anak saya, apa benar video mama itu ada tulisannya, katanya gitu ya. Terus kata anak saya nggak ada, mungkin dari penontonnya itu belum disetting subtitlenya teman-teman. Jadi mungkin subtitlenya itu dinyalain. Jadi mau nggak mau di dalam videonya itu ada teksnya gitu loh, ada banyak tulisan gitu teman-teman. Terus karena saya penasaran, saya cek lagi di akun anak saya yang satunya ya, di akunnya Dek Tita untuk nonton video saya gitu. Di situ nggak ada tulisan apa-apa teman-teman, berarti memang benar ya. Kalau misal di video saya itu ada tulisannya, ada teksnya, berarti itu dari akun YouTube-nya teman-teman ya, videonya teman-teman gitu loh. Silahkan disetting aja subtitlenya itu dinonaktifkan ya. Takutnya nanti mengganggu. Jadi karena saya tidak merasa ngutak-atik apapun di komen seperti itu tuh bingung teman-teman, karena benar-benar saya tuh nggak bikin silent vlog, makanya saya nggak ada tulisan apa-apa kecuali pas ada endorsean yang mengharuskan saya menjelaskan dengan teks kayak gitu. Nah, video saya itu memang saya setting subtitle Indonesia. Jadi nanti kalau, mohon maaf nih ya teman-teman, kalau ada yang disabilitas atau ada kekurangan tunarungu atau kayak gimana, maaf ya, itu mereka itu bisa baca teksnya di video saya gitu loh. Jadi itu tuh nantinya bisa disetting dari akun YouTube video teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman nonton video nih, kepengen ada subtitlenya, kan bisa disetting tuh, diklik kayak gitu kan, dinonaktifkan atau diaktifkan kayak gitu teman-teman. Jadi bukan saya yang ngisi teks gitu ya, kecuali saya bikin silent vlog itu memang biasanya pakai teks ya. Nah karena saya ini kan voice over atau dubbing, itu saya benar-benar nggak ada tulisan apapun. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, dan mohon maaf kalau beberapa teman yang komen itu terganggu dengan video saya yang ada tulisannya. Jadi sebenarnya itu adalah settingan dari YouTube-nya teman-teman sendiri gitu loh. Oke teman-teman, tadi belanjanya sudah selesai, terus saya lihat-lihat ke atas, lihat perabotan, terus saya minggir ke toko sebelah. Ini ada toko baju, namanya Toko Sentral. Jadi menurut saya ini adalah toko baju yang terbesar di kota saya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.